Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa media sosial, follower YouTube Zulfahmi Al-Faizi, selamat berjumpa kembali. Dan sekarang kita akan mengungkap kaitan dengan masalah ibadah haji. Pemirsa yang sangat Allah muliakan, kegiatan atau pelaksanaan ibadah haji merupakan dambaan seluruh kaum muslimin wal muslimat, bukan hanya di Sukabumi, bukan hanya di Indonesia, tapi merupakan dambaan seluruh muslim yang ada di dunia. Mengapa tidak? Karena ibadah haji merupakan ibadah yang sangat dirindukan. Posisinya berada di rukun Islam yang kelima. Setelah kita melaksanakan syahadat, kemudian sholat, zakat, terus melaksanakan saum, maka diakhiri dengan pelaksanaan ibadah haji. Maka tidak salah manakala ibadah haji merupakan pelengkap dan penyempurna daripada rukun Islam yang kelima. Dan alhamdulillah peminat melaksanakan ibadah haji dari tahun ke tahun sangat respon, sangat membeludak, sehingga harus sabar menunggu antrian untuk melaksanakan ibadah haji. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan ibadah hajimu, sempurnakan ibadah umrohmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu syarat diterimanya ibadah kita tidak terkecuali ibadah haji ayyakuna mutabiqan bisyariatillah, harus sesuai dengan syariat yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam season yang pertama ini kita akan membicarakan adalah fi adabi safaril haji. Kita semuanya berharap bahwa kita menjadi haji yang mabrur, hajjah yang mabrurah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pahala yang sangat besar bagi mereka yang bisa memperoleh predikat haji yang mabrur. Seperti yang disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Pahala bagi orang yang hajinya mabrur, maka tiada lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari sekian pintu surga, maka kita dapatkan dari pelaksanaan ibadah haji. Pertanyaan yang sangat mendalam adalah bagaimana kita menjadi haji yang mabrur, yang ujung-ujungnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang budiman, terutama para calon jemaah haji, marilah kita sekarang mengikuti selangkah demi selangkah tahapan untuk meraih sebuah haji yang mabrur. Dalam fi adabi safaril haji, bagaimana adab-adaban tata cara kita melaksanakan perjalanan ibadah haji. Maka kita ungkap dulu wa ma huwal hajj. Apa itu ya haji itu? Haji adalah perjalanan suci menuju Baitullah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rukun haji, melaksanakan wajib haji, dan melaksanakan sunnat haji yang disebut dengan manasikul haji. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kita berangkat ke tanah suci, diawali dengan pertama adalah yustahabu ayusyawara. Kita harus musyawarah di internal keluarga kita bahwa kita akan daftar haji, kita akan melaksanakan ibadah haji. Maka saat kita akan melaksanakan haji atau daftar haji, musyawarah dulu.
keluarga kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita dikasih kabar, dikasih tahu, minta doa restunya dengan kata-kata mama kalau anak kepada ibunya, bapak anak kepada bapaknya, minta restu dari kedua orang tua. Kemudian sampaikan juga kepada keluarga, anak mantu, bahwa kita akan melangkah ke depan untuk melaksanakan daftar ibadah haji. Setelah kita musyawarah dan mufakat bahwa daftar haji kita, langkah kita akan melaksanakan ibadah haji, itu merupakan kesepakatan dan restu dari keluarga, sehingga tidak ada yang merasa menyesal kalau kita musyawarah, dan tidak ada orang yang berdosa kalau kita dengan istikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setelah kita mendapatkan kesepakatan dan kesepahaman di internal keluarga, langkah kita semakin mulus ketika kita datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Langkah yang kedua setelah kita mendapatkan restu dari keluarga adalah idza azama alal haji fayambagi ayyastakhirallahu ta'ala. Kalau kita sudah kebulatan tekad untuk melaksanakan ibadah haji, maka kita minta restu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan istikharah, sehingga istikharah kita lebih memantapkan lagi niat kita. Kalau tadi kita minta izin, memberitahukan niat kita kepada keluarga, maka setelah kita mendapatkan restu izin keluarga, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jualah yang memerintahkan ibadah haji, maka kita kembali minta bimbingan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga langkah kita semakin mantap saat ada panggilan berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Kemudian tata laksana tentang sholat istikharah, sama-sama kita ketahui bahwa itu adalah hukumnya sunat. Niat sholat istikharah sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rakaat pertama setelah Fatihah dibacakan surah Al-Kafirun, kemudian rakaat yang kedua ba'dal Fatihah dibacakan suratul Ikhlas. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa membimbing kita, memantapkan niat kita untuk berangkat ke tanah suci, melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Maka tanpa bimbingan-Mu, maka mustahil kami bisa meraih hasil yang optimal, yaitu haji yang mabrur dan hajjah yang mabrurah. Kemudian setelah itu, pemirsa yang sangat kami hormati, langkah berikutnya adalah as-salisatu idza istaqarra azmuhu bada abit taubati. Setelah kita memantapkan niat kita, apalagi di era sekarang sudah tercatat Bapak sebagai calon jemaah haji yang akan berangkat di tahun ini, maka sudah dipelupuk mata gerbang Ka'bah, dipelupuk mata gerbang Masjidil Haram, dipelupuk mata gerbang pintu Masjid Nabawi. Kemudian sesaat lagi kita akan sampai kepada arkanul haji, a'dhamu arkanul haji, yaitu wukuf di padang Arafah. Maka seluruh calon jemaah haji sewajarnya dan sepatutnya untuk bada'a bitaubati, mengawali dengan tobat, mengingat akan segala kehilapan kita, mengingat akan dosa-dosa kita, sehingga dengan melaksanakan sholat taubat kita menyadari akan kehilapan kita, menyadari betapa kecilnya kita di hadapan Al-Khaliq Rabbul Izzah, sang penguasa alam jagat raya ini, sehingga insya Allah
dengan diawali dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, langkah kita semakin ringan untuk sampai kepada Baitullah, sehingga perjalanan kita betul-betul direstui oleh keluarga, oleh tetangga, oleh masyarakat, karena sebelumnya kita sudah bermaaf-maafan, memohon, minta ampun dan minta dimaafkan atas segala hilaf dan dosa kita. Kemudian kita melaksanakan istighfar, melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka langkah kita menuju Baitullah, pemirsa, semakin ringan karena mendapatkan restu dari makhluk, dari rekan kita, keluarga kita, dan kita direstui oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah mensucikan diri dengan istighfar. Ingat pemirsa yang sangat kami hormati, bahwa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha suci, dan Allah tidak akan menerima kedatangan orang-orang yang kotor. Bagaimana membersihkan diri kita? Tentunya bukan dengan soklin, bukan dengan sabun, bukan dengan pemutih, tapi untuk membersihkan jiwa kita adalah dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam sesi yang pertama ini kita membicarakan 3 langkah dulu untuk meraih haji yang mabrur sebagai persiapan awal sebelum kita melaksanakan perjalanan menuju Baitullah. Pertama, kita musyawarah dulu dengan keluarga. Langkah yang kedua, kita istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah ketiga adalah kita bada'a bitaubati, awali langkah haji kita dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 3 langkah yang pertama ini kita semuanya dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai haji yang mabrur dan sebagai haji yang mabrurah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dulu dari kami. Kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya. Ingat, kita akan berjumpa lagi di YouTube Zulfami Al-Faidi. Terima kasih. Sekian dari kami. Wa akhiran naqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.